Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar mengenai keseimbangan kimia. Nah, kalian perhatikan di sini. Negara kita adalah negara agraris, maka banyak orang yang berprofesi sebagai petani. Nah, di sini kalian lihat kalau seorang petani itu biasanya menaburkan pupuk ke lahan pertaniannya. Salah satu pupuk yang paling umum adalah pupuk urea. Nah, urea ini didapat dari amonia atau NH3. Nah, NH3 ini terdiri atas gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, nitrogen ini sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup dari makhluk hidup. Tadi salah satu senyawanya yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah urea yang digunakan untuk lahan pertanian. Nah, di sini produksi amonia itu menggunakan prinsip kesetimbangan kimia yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Fritz Haber. Nah, bagaimana kesetimbangan kimia itu? Kalian perhatikan di sini ada gas N2 dan H2 yang dimasukkan ke dalam tabung, yang kemudian diberikan katalis dan dipanaskan, menghasilkan gas NH3 atau amonia tadi. Ini adalah bagan dari reaksi pembentukan NH3 dalam industri pembuatan amonia. Nah, sebelum sampai ke proses industri, kita akan mempelajari dulu mengenai reaksi reversibel dan irreversibel, kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen dan heterogen, lalu konstanta kesetimbangan. Jadi reaksi kimia itu dibagi menjadi dua. Ada yang irreversibel, contohnya kertas dibakar. Ada juga reaksi yang reversibel, contohnya PbSO4 ditambah larutan NaI. Nah, di sini perbedaannya, kalau reaksi irreversibel itu reaksi yang hanya berlangsung satu arah. Produk tidak dapat bereaksi untuk membentuk reaktan kembali tadi. Kalau kertas dibakar, abunya tidak bisa kembali menjadi kertas. Sedangkan reaksi dapat balik itu reaksi yang dapat berlangsung dua arah. Produknya bisa bereaksi untuk menghasilkan reaktan kembali. Nah, di sini kalian perhatikan ada reaksi penguraian dari N2O4 menjadi gas NO2. Di sini mula-mula terdapat gas N2O4 yang biru N, yang kecil ini adalah O, yang merah. Nah, dia mulai membentuk NO2. Kemudian saat keadaan setimbang, kalian perhatikan di sini tetap ada N2O4, tapi ada juga NO2 yang terbentuk. Jadi gas N2O4 itu mula-mula terurai menjadi NO2. Nah, laju perubahan konsentrasinya bisa digambarkan sebagai berikut. Ada kurva 1 dan ada kurva 2. Laju penguraian dari N2O4 menjadi NO2 itu digambarkan sebagai V1. Lalu laju pembentukan NO2 digambarkan sebagai V2. Nah, keadaan saat V1 sama dengan V2 itu disebut sebagai keadaan setimbang. Jadi dalam kesetimbangan itu ciri khasnya produk dan reaktannya semua masih ada, tidak ada yang habis. Nah, dalam kesetimbangan dinamis secara mikroskopis itu reaksi berlangsung dengan laju pembentukan produk dan penguraian pada waktu tertentu bernilai sama, sehingga konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi tetap atau tidak berubah terhadap waktu.
Nah, keseimbangan itu dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Dari kata-katanya sudah jelas ya, kalau homogen berarti satu, sama. Yang sama apa? Yang sama adalah fasanya. Misalnya kalau gas, gas semua, kalau larutan, larutan semua. Contohnya seperti yang kalian lihat di situ. Sedangkan keseimbangan heterogen itu fasanya berbeda antara produk dengan reaktannya. Jadi boleh lebih dari satu. Yang berikutnya, tetapan keseimbangan. Nah, hukum keseimbangan itu dicetuskan oleh Cato Maximilian Goldberg dan Peter Wage. Bunyinya bisa kalian baca. Nah, dari pernyataan dari Wage tadi, dari Goldberg dan Wage, maka didapatkan persamaan keseimbangan seperti berikut ini. Contohnya kalau reaksi A plus B menjadi C plus D, maka nilai konstanta atau tetapan keseimbangannya adalah reaktan dibagi dengan produk dibagi dengan reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Jadi kalau keseimbangan kita pakai koefisien reaksi. Nah, kalau keseimbangannya heterogen, tetapan keseimbangan hanya ditentukan oleh konsentrasi gas dan larutan. Jadi nilai K itu hanya ditentukan oleh gas dan larutan. Jadi kalau ada reaksi keseimbangan yang melibatkan solid, seperti reaksi yang di bawah, CaCO3 menghasilkan CaO dan CO2, maka yang nilai Kc hanya ditentukan dari konsentrasi CO2 yang fasanya gas. Nah, reaksi keseimbangan ada juga yang berupa gas semuanya. Nah, kalau semuanya berupa gas, itu kita memakai istilah Kp, bukan Kc. Nah, untuk Kp ini sama, tetap sama, yang di atas itu adalah produk, yang di bawah reaktan, tetapi kita memakai P atau tekanan parsial. Kalau tadi Kc kita pakai konsentrasi atau molaritas. Nah, hubungan antara nilai Kc dan Kp bisa digambarkan secara matematis. Kp itu adalah Kc dikali R kali T pangkat delta N. Delta N itu adalah jumlah koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. R itu nilainya 0,082 seperti yang ada di persamaan gas ideal. T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Lalu ada juga keseimbangan disosiasi. Jadi kalau secara umum reaksi penguraian suatu zat itu besarnya zat yang terdisosiasi bisa dinyatakan dengan alfa, yaitu mol zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Nah, kalau kalian ingat dulu di kelas 11 kita sudah pernah bahas ini. Nah, reaksi antara P menjadi Q, di sini mula-mula P-nya adalah A mol. Nah, untuk mencari mol zat yang bereaksi itu, kalau diketahui alfanya, berarti alfa dikali dengan jumlah zat mula-mula, lalu keseimbangan pada saat keseimbangan berarti mula-mula dikurangi reaksi yang bereaksi. Sedangkan kalau produk mula-mulanya tidak ada, yang bereaksi berarti sesuai dengan jumlah koefisien, di situ ada N tulisannya. Lalu setimbangnya tinggal menyalin yang di bawah, yang di atasnya. Nah, contoh soalnya ini kita langsung bahas. Reaksi yang pertama itu ada gas SO3 menghasilkan SO2 plus O2. Yang warna kuning adalah yang diketahui di soal. Di soal diketahui
SO3 itu adalah 1 mol, lalu O2 yang terbentuk adalah 0,25 mol. Nah, di sini kita berpatokan kepada sisanya, yaitu O2. O2 ini bersisa 0,25 mol. Nah, di sini berarti SO2 yang terbentuk itu adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena koefisiennya 2. 2 dikali dengan 0,25, maka kita dapat 0,5 mol. Koefisien O2-nya adalah 1. Nah, di sini jumlah SO3 yang bereaksi itu hubungannya kita memakai zat sisa. Di sini SO3-nya itu adalah 0,5 mol. Kenapa? Tadi patokannya adalah gas O2. O2 itu 0,25 mol, koefisiennya 1, berarti 0,25 bagi 1 dikali koefisien dari SO3. Koefisien SO3 adalah 2, maka kita dapat 0,25 kali 2, 0,5 mol. Nah, sisanya berarti 1 dikurang 0,5, kita dapat 0,5 mol. Maka kita cari konsentrasi. Ingat, rumus konsentrasi itu adalah mol dibagi dengan volume. Volumenya ada di soal. Lalu nilai Kc itu yang kanan, SO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2 dikali O2 dibagi SO3 pangkat 2. Kita masukkan nilai konsentrasinya dan didapat Kc-nya adalah 0,05. Lalu soal kedua, ada gas N2O4 sebanyak 2 mol. Nah, dia yang diketahui ada derajat disosiasinya terurai sebanyak 50%. Tadi rumus alfa itu adalah mol terurai dibagi mol mula-mula. Mula-mulanya adalah 2 mol, berarti yang terurai adalah 0,5. 50% itu 0,5 dikali dengan 2 mol. Maka yang terurai adalah 1 mol. Sisanya 2 dikurang 1. Kita dapat 1. Lalu dari mol N2O4 yang bereaksi itu kan 1 mol. Di sini NO2-nya koefisiennya 2, yang ini 1, berarti sisanya untuk NO2 1 dikali 2 kita dapat 2 mol. Lalu karena di sini reaksinya dalam bentuk gas dan diketahui tekanan parsial totalnya, maka kita cari P dari N2O4. Tekanan parsial N2O4 itu adalah mol N2O4 dibagi mol total. Total itu semuanya. Nah, kita pakai mol yang di bawah ya, yang sisa. Mol N2O4-nya adalah 1, lalu mol totalnya 1 plus 2 dikali P totalnya 0,6 itu dari soal. Maka didapat PN24 0,2 atm, sedangkan PNO2 0,4 atm. Nah, rumusnya sama seperti Kc, hanya saja di sini lambangnya kita memakai P atau tekanan parsial. Yang kanan dibagi yang kiri. NO2 dibagi N2O4. Maka kita dapat Kp-nya adalah 0,8. Yang terakhir, itu ada reaksi antara PCl3 terurai menjadi PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Nah, di sini nilai Kc-nya adalah 0,1. Delta N-nya adalah koefisien kanan dikurang yang kiri. Yang kanan ini ada 1 tambah 1. Yang kiri ada 1. Maka kita dapat delta N-nya adalah 1. R nilainya 0,082. T dalam satuan Kelvin. Diketahui di soal 190, jadikan Kelvin menjadi 463. Maka kita masukkan ke rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Kita dapatkan Kp-nya adalah 3,7966. Nah, itu tadi penjelasan mengenai
reaksi reversibel, reaksi irreversibel, kesetimbangan homogen dan heterogen, lalu tetapan kesetimbangan. Nah, di sini ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku masing-masing, lalu unggah hasilnya di Google Classroom kalian. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.